Perkara ini adalah sengketa investasi antara Rika selaku pemohon atau pemilik modal dan Umairah selaku termohon atau pengelola usaha. Keduanya terikat dalam akad musyarakah pada tanggal 10 Januari 2024 untuk usaha perkebunan sawit di Kabupaten Asahan senilai 200 juta dengan nisbah bagi hasil 30/70. Selama 18 bulan, mulai dari Juli tahun 2024 sampai Januari tahun 2026, Umairah tidak menyerahkan bagi hasil kepada pemohon dan tidak memberikan laporan keuangan. Rika mengajukan permohonan arbitrase syariah berdasarkan klausul pasal 15 akad musyarakah yang menjadi dasar yurisdiksi sidang ini. Objek sengketa berupa bisnis syariah dalam bentuk investasi perkebunan. Ini adalah simulasi sidang arbitrase bisnis syariah antara Rika selaku pemohon dan Umairah selaku termohon atas sengketa investasi musyarakah dalam usaha perkebunan sawit di Kabupaten Asahan. Sidang arbitrase ini saya nyatakan juga saya kita sebagai arbiter tunggal dalam perkara ini berdasarkan kesepakatan para pihak. Perkara ini dicatat dengan nomor 001/ARB Syariah garing 2026 kepada para pihak. Saya mohon untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, sebelumnya terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Gita, kuasa hukum dari Ibu Rika yang juga sebelah diri saya. Ibu Rika ini adalah seorang investor yang telah menyetorkan modal sebesar 200 juta rupiah dalam akad musyarakah untuk usaha perkebunan sawit bersama Ibu Umairah. Baik yang mulia, saya Habibah, saya kuasa hukum dari Ibu Umairah. Ibu Umairah adalah pengelola usaha dalam akad musyarakah. Kami hadir untuk memberikan tanggapan sejujurnya atas klaim yang diajukan dari pihak pemohon. Baik, terima kasih. Kita semua telah hadir dengan itikat baik. Marilah kita jalankan proses ini dengan tertib, jujur, dan benar berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Sebelum kita lanjutkan, saya bacakan pokok sengketa dalam perkara ini. Pemohon Rika berdomisili di Jalan Sudirman nomor 12 Kisaran mendalilkan bahwa pemohon Umairah berdomisili di Jalan nomor 7 Kisaran telah melakukan kontestasi atas perjanjian bagi hasil usaha perkebunan sawit. Ini dia membayarkan porsi bagi hasil permohonan selama 18 bulan, hitungan Juli 2024 hingga Januari 2026. Apapun dasar penyelesaian sengketa ini melalui arbitrasi adalah pasal 15 dalam akad musyarakah tertanggal 10 Januari 2024 yang berbunyi, segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah apabila tidak tercapai kesepakatan. Maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase syariah yang berwenang. Klausul inilah yang menjadi landasan jurisdiksi sidang hari ini. Benar yang mulia, kami mengakui klausul tersebut dan menyetujui proses yang berjalan hari ini. Kami pun mengakui klausul tersebut dan menghormati proses arbitrase ini. Yang mulia, izinkan kami menjelaskan proses pendaftaran perkara ini. Permohonan arbitrase sudah kami daftarkan secara resmi pada 1 Mei 2026 ke lembaga arbitrase syariah. Nah, kami juga sudah melengkapi dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan seperti kronologi perkara, salinan akad musyarakah, bukti transfer dana, dan surat kuasa dari klien kami Ibu Rika. Benar, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tentang dalam berita acara pemilihan, arbiter tertanggal 15 Mei 2026, saya ditunjuk sebagai arbiter tunggal untuk memimpin jalannya persidangan dan mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Penunjukan ini dapat diterima oleh kedua pihak tanpa keberatan. Benar yang mulia, kami tidak keberatan atas penunjukan Ibu sebagai arbiter. Saya pun menyetujui penunjukan yang mulia sebagai arbiter dalam perkara ini. Kita memasuki tahap persidangan pokok. Saya persilakan kuasa pemohon untuk menyampaikan tuntutan dan uraian secara lengkap. Baik, terima kasih yang mulia. Klien kami, Ibu Rika, telah menyetorkan modal sebesar 200 juta rupiah kepada Ibu Umairah pada bulan Januari 2024 berdasarkan akad musyarakah untuk usaha perkebunan sawit. Nah, di dalam akad tersebut disepakati sebagai hasil sebesar 70% untuk termohon sebagai pengelola dan 30% untuk pemohon sebagai pemilik modal. Nah, faktanya itu selama 18 bulan terakhir terhitung sejak Juli 2024 hingga Januari 2026, Ibu Umairah tidak pernah sekalipun
persilakan kuasa termohon untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan atas tuntutan yang diajukan. Yang mulia, kami tidak membantah adanya akun kecelakaan terhadap kedua pihak, namun kami ingin meluruskan beberapa fakta yang penting. Usaha perkebunan sawit yang dimaksud mengalami gagal panen selama 2 musim pertama akibat serangan hama dan cuaca ekstrim. Klien kami, Ibu Mahera, menginvestigasikan kembali seluruh pemasaran untuk memulihkan tanaman, bukan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kami mengakui bahwa komunikasi kepada Ibu Rika memang tidak dilakukan secara baik dan tertulis, dan ini adalah kelalaian yang kami sesali. Namun, kami tidak setuju dengan tuduhan dan prestasi yang disengajakan. Tuntutan pembayaran bagi hasil selama 18 bulan tidak dapat dipenuhi karena selama periode tersebut usaha memang belum menghasilkan keuntungan yang layak untuk dibagikan sesuai prinsip musyawarah Islam. Izin yang mulia, saya tidak harus menolak. Saya justru berjuang keras untuk menjaga kebun ini agar tidak rugi total. Mohon yang mulia mempertimbangkan situasi yang sebenarnya, bukan hanya mendengar satu sisi cerita saja. Kita memasuki tahap pembuktian. Saya minta masing-masing pihak untuk menyerahkan alat bukti yang dimiliki. Baik yang mulia, di sini kami ingin mengajukan 3 bukti. Yang pertama ada salinan akad musyawarah yang telah dilegalisir notaris. Yang kedua, bukti transfer sebesar 200 juta rupiah dari rekening klien kami ke rekening Ibu Mairo pada Januari 2024. Yang ketiga, nama pelayan percakapan masal di kedua pihak, di mana Ibu Mairo secara tertulis mengakui adanya bagi hasil yang tertunda dan berjanji akan menyelesaikannya. Yang mulia, dari pihak kami mengajukan 3 buah diduga. Yang pertama, laporan panen 2 tahun terakhir yang menunjukkan penurunan produksi signifikan. Yang kedua, nota pembelian pupuk dan biaya perawatan kebun selama periode tersebut. Yang ketiga, surat keterangan resmi dari penyuluh pertanian Kabupaten Asahan yang mengkonfirmasi terjadinya serangan hama pada musim tanam 2024. Baik, semua bukti telah saya terima dan akan menjadi bahan pertimbangan. Saya ingin memperjelas satu hal kepada pihak termohon. Meskipun usaha mengalami hambatan, apakah ada laporan tertulis yang disampaikan kepada Rika sebagai pemilik modal sesuai kewajiban pengelola dalam akad musyawarah? Tidak ada buku tertulis yang mulia. Saya mengakui itu sebagai kekurangan saya. Saya hanya menyampaikannya secara lisan dan memang tidak konsisten. Saya mohon maaf atas kejadian yang tersebut. Pengakuan ini saya catat. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya telah mendengar seluruh keterangan para pihak dan menelaah seluruh alat bukti yang disampaikan. Kini saya akan menyampaikan pertimbangan hukum dalam perkara ini. Berdasarkan prinsip akad musyawarah dalam hukum Islam, pengelola wajib melaporkan kondisi usaha secara berkala kepada pemilik modal. Ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari amanah yang diberikan ke pemilik modal kepada pengelola. Kegagalan melakukan pelaporan tertulis adalah pelanggaran kewajiban fidusia. Meskipun kerugian usaha bukan disebabkan oleh kelalaian yang sengaja, dengan demikian pihak termohon terbukti melakukan kelalaian prosedural meskipun tidak terbukti melakukan penipuan atau penggelapan dana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saya memutuskan pertama, pihak termohon wajib menyerahkan laporan keuangan usaha secara transparan dan lengkap kepada pemohon dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kedua, apabila berdasarkan laporan keuangan tersebut terdapat keuntungan yang belum dibagi sesuai nisbah akad, maka wajib diserahkan kepada pemohon dalam waktu 30 hari. Ketiga, pihak termohon diwajibkan membuat perjanjian pelaporan berkala setiap 3 bulan kepada pemohon selama akad masih berlangsung. Keempat, biaya administrasi ditanggung bersama secara proporsional oleh kedua belah pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan arbitrase syariah. Itulah simulasi penyelesaian sengketa hukum syariah melalui jalur arbitrase. Dari praktikum ini, kami menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, setiap akad hukum syariah harus mengetahui penyelesaian sengketa yang jelas. Arbitrase syariah adalah solusi yang menjaga prinsip keadilan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Yang kedua,
kewajiban dari akad musyarakah. Ketidakjujuran meskipun tidak disengaja dapat menimbulkan sengketa dan dapat merugikan semua pihak. Nah, yang ketiga, pengelola wajib membuat laporan secara berkala, secara tertulis kepada pemilik modal. Ini bukan hanya dengan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari akhlak bisnis Islam yang harus kita tinggi. Keempat, aplikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Putusan arbiter yang adil dan berbasis prinsip Islam menjaga kedua belah pihak untuk berhubungan baik. Yang kelima, proses arbitration syariah memiliki nilai-nilai Islam yang mencerminkan kehangatan alami, penuh kasih sayang, keadilan, bijaksana, dan inilah yang membedakan sistem nilai Islam dan sistem konvensional. Kenalan lebih dekat dengan lingkungan kampus IAIDU Asahan, mulai dari area kampus yang luas dan nyaman, lapangan olahraga yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, arena parkir yang memadai, hingga fasilitas lainnya yang siap menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita menuju ruang perpustakaan IAIDU Asahan, salah satu fasilitas yang menjadi pusat sumber belajar bagi seluruh mahasiswa. Di bagian ini juga tersedia komputer absensi mahasiswa yang memudahkan proses pencatatan kehadiran secara praktis dan efisien. Perpustakaan ini menyediakan berbagai koleksi buku, mulai dari buku perkuliahan, referensi ilmiah, hingga berbagai bacaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Rak-rak buku yang tersusun rapi dengan lorong-lorong yang luas, suasana yang tenang, nyaman, dan tertata rapi membuat mahasiswa lebih fokus saat membaca, mengerjakan tugas, maupun mencari referensi untuk menunjang proses pembelajaran.